data menghasilkan output. Sekarang kita akan menjelaskan hasil dari penginputan data melalui SPSS tadi secara esai. Di sini saya membuat judulnya analisis faktor input data menghasilkan output oleh Asima Bolsheviker. Secara prinsip, analisis faktor mencoba menemukan hubungan atau interrelationship antara sejumlah variabel-variabel yang awalnya saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Faktor sendiri dalam statistik merupakan kumpulan variabel yang memiliki karakteristik yang sama. Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menyederhanakan hubungan dari beberapa variabel atau menyederhanakan mengidentifikasikan data dan bertujuan untuk mereduksi data. Oke, untuk analisis kasus pertama kita sudah mendapatkan angka KMO dan Berlet test yaitu 0,56. Dan kita mendapatkan signifikan yang 0,001. Karena angka di atas sudah lebih dari 0,5 dan signifikannya jauh di bawah 0,05, maka variabel itu bisa dianalisis atau layak untuk diproses lebih lanjut. Nah, di sini sudah ada variabel irit besarnya 0,775 menunjukkan 77,5% varians dari variabel irit dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel ordinal 7,29 menunjukkan 72,9 varians dari variabel ordinal dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Sama seperti variabel lain. Nah, dari semakin kecil nilai communalities, maka semakin kecil hubungan antara faktor yang terbentuk. Nah, yang di sini yang terkecil adalah yang awet. Oke, dapat dilihat berdasarkan tabel-tabel yang di sini. Karena kita ambil yang ketiga, yang paling tinggi adalah faktor pertama, faktor kedua, dan faktor ketiga. Dari tabel di atas terdapat 3 faktor yang terbentuk dari antara 8 variabel yang dimasukkan. Di antaranya faktor 1 sebesar 2,160, yang kedua ada 1,527 dan yang ketiga ada 1,177. Bisa ditotalkan, varian dari 8 variabel diekstrakan menjadi 3 faktor. Di sini sudah kita ubah menjadi persen. Totalnya ada 48,64%. Begitu juga untuk selanjutnya. Komponen matriks nilai loading faktor dari tiap-tiap variabel bisa kita dilihat pada paragraf ini. Untuk variabel irit, korelasi antara variabel irit dengan faktor 1 0,397. Faktor yang kedua min 0,85 dan faktor yang ketiga 0,768. Maka variabel irit masuk ke dalam faktor ketiga. Kenapa dikatakan faktor ketiga? Karena pada faktor ketiga nilainya lebih tinggi dan sudah lebih besar dari 0,05. Begitu juga untuk variabel-variabel selanjutnya dan masuk ke faktor mana. Dapat dilihat. Begitu selanjutnya ke bawah untuk pengujian ulang juga faktor analisis yang kedua juga bisa seperti itu. Untuk analisis yang pertama, dapat disimpulkan bahwa proses faktoring bisa
bisa direduksi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor underdeal, yang kedua di faktor pertama ada variabel underdeal, model, warna, dan kredit. Di faktor yang kedua ada harga, awet, dan promosi, dan di faktor yang ketiga ada iring. Begitu juga untuk kasus kedua, sama dengan kasus yang pertama, hanya saja hasilnya yang berbeda. Nah, di kasus kedua itu ada variabel gaji, komisi, bonus, absen, dan tes, anak, dan kunjung. Dari faktor-faktor ini melalui komponen matriks nilai unique faktor dapat kita lihat juga terdapat 3 faktor. Yang faktor pertama ada gaji, ada komisi, bonus, absen, dan tes. Yang di faktor kedua ada anak, dan di faktor yang ketiga ada kunjung. Begitu juga untuk analisis yang ketiga.